Belakangan ini gak tahu kenapa polemik soal STY benar-benar ramai dibicarakan. Entah dosa besar apa yang dibuat oleh Coach Shin, dirinya benar-benar dianggap seperti penjahat yang harus segera disingkirkan. Tentu saja, bagi yang masih percaya Coach Shin, hal semacam ini sangat gak bisa dibiarkan. Namun dari hari ke hari, serangan demi serangan seolah tiada henti. Jelas dalam hal ini, Pak Erik diharapkan bisa mengademkan suasana. Karena bagaimanapun, Timnas masih punya agenda penting di round 3. Jangan sampai segala kegaduhan ini berimbas negatif ke performa Timnas. Nah, dalam wawancara bersama jurnalis media Korea Selatan, Best 11, Pak Erik benar-benar merasa bersyukur atas segala pencapaian yang telah diraih di 2024 ini. Tak lupa, Pak Erik juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Coach Shin beserta staf pelatih yang lain atas segala catatan positif, meskipun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Yap, sebuah jawaban dari Pak Erik yang cukup membuat jurnalis media Korea Selatan itu kaget. Karena di saat kondisi seperti ini, Pak Erik dianggap masih percaya penuh dengan Coach Shin, sekaligus membungkam para haters STY. Termasuk ada juga Coach Justin yang sampai bikin video klarifikasi di akun sosial media pribadinya usai mendapatkan warning dari pemilik akun Vault_Anonym yang sebelum ini sukses membobol data pribadi milik Bung Toel. Kondisi sepak bola Indonesia pasca kegagalan di Piala Mortal Kombat alias AFF benar-benar cukup ngeri dalam beberapa hari belakangan, di mana para haters seketika muncul bak pasukan yang siap membuat kegaduhan. Dan sudah pasti, sasaran utamanya adalah Shin Tae-yong. Memang bukan rahasia lagi, jika karakter orang seperti STY yang keras dan gak mau diintervensi menjadi salah satu alasan mengapa ia banyak dibenci haters. Terlebih, Coach Shin ini orangnya blak-blakan. Jadi ya udah, makin banyak yang gak suka. Dan beneran aja, setelah berkali-kali gagal cari momen, akhirnya setelah Indonesia kandas di AFF, wah asli, nama STY beneran habis diajar kanan kiri sama pengamat-pengamat beserta buzzer-buzzer anti STY. Yap, di tengah kegaduhan yang ada, Pak Erick Thohir seolah memberikan sedikit angin segar. Di mana beliau dalam wawancara bersama jurnalis dari media Korea Selatan Best 11 menjelaskan soal transformasi sepak bola yang sudah dilakukan PSSI hampir 2 tahun terakhir. Yang mana PSSI bertekad untuk membangun sepak bola Indonesia yang transparan dan profesional. Dan atas dukungan serta kepercayaan FIFA maupun pemerintah, PSSI berhasil bertransformasi untuk menciptakan sepak bola yang bersih dan berprestasi. Tentu untuk mencapai semua itu dibutuhkan kerja keras tim, bekerja dengan hati dan percaya dengan mimpi-mimpi yang dibangun bersama-sama. Kemudian Pak Erik juga tidak lupa memamerkan beragam prestasi timnas Indonesia, khususnya timnas senior yang bagaimanapun mampu mengangkat nama Indonesia jadi lebih baik. Dan jika dilihat-lihat, pertandingan persahabatan melawan Argentina dinilai jadi awal yang memberikan dampak signifikan. Yap, meskipun kalah, sorotan ke timnas Indonesia semakin positif termaksud mendapatkan atensi dari media luar negeri. Sedangkan dari sisi pemain, mereka memiliki kepercayaan diri tinggi karena lawan yang dihadapi adalah juara Piala Dunia 2022. Pertandingan melawan tim terkuat di dunia seperti Argentina adalah rencana aksi yang sangat positif yang mewakili masa depan sepak bola Indonesia dan visinya. Faktanya, hal tersebut memicu minat para pemain yang memiliki potensi untuk dinaturalisasi dan bertindak sebagai katalisator untuk membuat sumber daya lebih mudah diakses oleh sepak bola Indonesia. Lebih lanjut, Pak Erik juga tidak lupa menyampaikan bahwa kemajuan timnas saat ini karena kerja keras semua pihak. Termasuk tentu saja penampilan apik Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang sukses menang atas Arab Saudi sehingga membuat Indonesia kini duduk di posisi 3 klasemen sementara grup C. Dan pastinya Pak Erik secara khusus menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Coach Shin beserta staf pelatih yang lain. Karena bagaimanapun telah berhasil membawa timnas Indonesia jadi semakin tangguh dari waktu ke waktu. Alasan mengapa kami bisa mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia terakhir dan mengapa kami bisa bermain setara dengan Australia, Bahrain, dan lain-lain serta mendapatkan hasil adalah karena kemampuan Coach Shin dan staf pelatihnya dan saya sangat berterima kasih untuk itu, tegas Pak Erik.
Sementara itu, mendengar pernyataan dari Pak Erik tentu saja membuat media Korea tersebut merasa kaget sekaligus kagum. Sebab semua juga tahu jika nama Shin Tae-yong sedang jadi bulan-bulanan pihak-pihak tertentu untuk digulingkan. Namun dengan pernyataan Pak Erik sedikit banyak mampu meredam situasi yang ada. Dan udah pasti, para haters STY akan kicep karena mereka merasa gagal memecah belah hubungan Pak Erik dengan Ko Shin. Termasuk jangan lupakan, para netizen yang sejauh ini masih percaya kalau Ko Shin masih layak memimpin timnas. Juga nggak bisa diabaikan. Bahkan terbaru, Coach Justin yang sampai bikin video klarifikasi di akun sosial media pribadinya usai mendapatkan warning dari pemilik akun _anonim yang sebelum ini sukses membobol data pribadi milik Bung Toel. Intinya, dalam sikon seperti ini, penting bagi semuanya untuk bersatu dan jangan terpengaruh sama mereka-mereka yang sok tahu dan sok paling mengerti situasi timnas saat ini. Kan gitu. Di sisi lain, meskipun kondisinya sedang panas, namun bagaimanapun manuver untuk terus ngebut mencari tambahan amunisi tetap harus dilakukan. Dan menurut kabar yang ada, 3 pemain baru siap diurus prosesnya, yang mana mereka adalah Mauro Zylstra, Tristan Guier, dan Dean James. Khusus Tristan serta James, kemungkinan mereka baru bisa debut untuk timnas Indonesia ya di bulan Juni. Sedangkan Mauro, ini pemain kan tinggal datang dan ngelarin semua berkas-berkasnya. Pokoknya, kalaupun Indonesia masih harus berjuang sampai round 4, dengan masuknya pemain baru seperti Ole Rumini, Mauro Zylstra, Tristan Guier, dan James, atau mungkin nanti ada Jairo, ya udah tetap optimis karena dari sisi kualitas kita punya kapasitas untuk menang. Yap, terlepas dari apapun, sekali lagi Mimin tekankan, tetap pada track yang ada. Dukung Shin Tae-yong paling enggak sampai hasil di round 3 nanti gimana. Jangan perkara AFF doang, terus minta ganti pelatih, kan kocak. Mana ada yang nyaranin ganti pakai pelatih Liga 1, lah dikira ini ajang dagelan. Dan belum tentu loh, ganti pelatih bisa jamin langsung moncar, karena pelatih dalam sebuah tim itu cocok-cocokan. Mau sejago apapun taktiknya, kalau dia nggak bisa menjalin hubungan yang bagus dengan pemain, ya udah wassalam. Contohnya ya Graham Potter pas di Chelsea, Thomas Tuchel di Munchen, bahkan Pak Ten Hag di MU yang secara taktik mereka bagus. Tapi nggak bisa perform gara-gara nggak bisa tune in sama pemainnya. Intinya, percaya aja dulu kalau Ko Shin masih orang yang tepat buat timnas sekarang. Karena mau dibilang kayak apapun, catatan prestasinya ada kok. Mungkin nggak kayak impian Bung Toel yang bilang 5 tahun nggak bisa hasilin apa-apa. Tapi lolos 16 besar Piala Asia Senior, semifinal Piala Asia U23, serta lolos ke round 3, kualifikasi Piala Dunia dan lain-lain adalah sebuah prestasi dan sejarah besar bagi timnas Indonesia. Terserah Mimin mau dibilang buzzer STY atau buzzer Pak Erik kek dan sebagainya. Pokoknya Mimin cuma orang biasa yang suka banget sama bola serta ingin sepak bola Indonesia bisa maju dan bersaing di level tertinggi. So tetap semangat dan sehat selalu, oke? Kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.